Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, not bad. Halo teman-teman. Dalam bahasa sederhana, resesi ekonomi dapat diartikan sebagai kelesuan ekonomi. Sedangkan secara kompleks, resesi diartikan sebagai kondisi ketika produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi real mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih dari 1 tahun. Dari aspek ekonomi makro, resesi mengandung pengertian suatu periode di mana GDP menurun pada saat pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif. Ini adalah indikator dari resesi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat atau menurun selama 2 tahun kuartal. Yang kedua, terjadi inflasi atau deflasi yang tinggi. Yang ketiga, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Yang keempat, tingkat pengangguran tinggi. Yang terakhir, adanya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Krisis ekonomi adalah istilah yang digunakan pada bidang ekonomi dan mengacu pada perubahan drastis pada perekonomian. Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada nurunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Krisis ekonomi dapat melanda suatu negara apabila perubahan perekonomiannya sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Pada tahun 1957 sampai 1958, perekonomian Indonesia menghadapi lebih banyak rintangan karena inflasi yang terus melonjak, sehingga menambah tekanan terhadap cadangan devisa negara. Dari sisi eksternal, hal ini sebagai akibat dari resesi yang terjadi di negara-negara industri yang mengakibatkan turunnya harga bahan baku dan pada akhirnya menurunkan pendapatan ekspor. Secara internal, kondisi perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh ketegangan politik dalam negeri yang memuncak pada tahun 1957 sampai 1958 dan keterlibatan Indonesia dalam konfrontasi terhadap Belanda mengenai Irian Barat. Indonesia ini pernah mengalami resesi pertama kali pada tahun 1963 silam. Indonesia mencatatkan pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal berturut-turut pada tahun 1963 tersebut. Resesi pada tahun ini terjadi karena hiperinflasi. Hiperinflasi yang terjadi di Indonesia pada akhir masa Orde Lama, tepatnya di era demokrasi terpimpin. Dengan latar belakang ambisi proyek mercusuarnya, Presiden Indonesia Soekarno mencetak rupiah hingga inflasi pada saat itu mencapai 600%, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah atau centering dari Rp1.000 menjadi Rp1. Ekonomi Indonesia kembali positif pada tahun 1970 sampai 1980. Selain karena tensi politik yang membaik, kenaikan harga minyak dunia saat itu juga mendorong perekonomian dalam negeri. Namun, ekonomi Indonesia kembali memburuk pada tahun 1990-an.
stok hutang yang tinggi. Penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia adalah adanya stok hutang luar negeri yang amat besar dan biasanya dipatok harus dibayar dalam jangka waktu yang amat singkat. Ini bahkan menjadi pemicu awal terjadinya ketidakstabilan dari perekonomian di Indonesia. Yang kedua, kelemahan perbankan. Perbankan kala itu masih sangat jauh di bawah standar nasional dan tergolong sangat lemah, dan ini juga yang memperburuk situasi dari perekonomian yang memicu adanya krisis ekonomi tersebut. Kemudian yang ketiga, ada perubahan sistem dan isu politik, di mana maraknya beragam isu tidak jelas yang pada akhirnya menjadi sumber pemicu yang malah menjadi permasalahan di bidang perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir, karena kacaunya sistem politik, beragam kabar yang simpang siur dan menyebabkan kekacauan isu politik yang merambah pada perekonomian menjadi kian hangat yang malah menyebabkan besarnya dampak dari krisis tersebut. Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis finansial Asia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus selama 6 bulan di tahun 1997, dan berikutnya masih minus di 9 bulan pertama tahun 1998. Berikut ini adanya kesalahan strategi dalam aplikasi pembangunan nasional. Yang pertama, pembangunan lebih mengedepankan strategi pertumbuhan. Yang kedua, strategi pembangunan menganak emaskan pengusaha. Yang ketiga, pembangunan terlalu mengandalkan utang luar negeri. Dan yang keempat, strategi pembangunan didasari sistem otoritarianisme. Kemudian, secara eksternal ada 3 faktor yang berpengaruh. Yang pertama, globalisasi ekonomi kapitalis. Dan yang kedua, adanya fluktuasi pasar. Dan yang ketiga, peran spekulan. Berselang 10 tahun setelahnya, yakni 2008, Indonesia kembali dihantam tekanan dari ekonomi dunia. Krisis ekonomi dunia menghantam rupiah dan pasar keuangan dalam negeri. Krisis keuangan global tahun itu pada kuartal ketiga dimulai dari Amerika Serikat dan meluas hampir ke seluruh belahan dunia. Krisis finansial global yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi global. Indonesia resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Setelah perekonomian kuartal ketiga tercatat minus dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Ini adalah resesi pertama setelah krisis moneter tahun 1998. Guncangan ekonomi secara tiba-tiba yang menimbulkan kerusakan finansial yang serius. Salah satunya karena wabah virus COVID-19 yang mematikan ekonomi di seluruh dunia. Dampak dari krisis ekonomi 1977 yaitu utang luar negeri membengkak, banyak perusahaan bangkrut, dan terakhir pasar modal babak belur. Sementara untuk dampak dari krisis keuangan di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2008, yaitu merambahnya sektor real dan non-keuangan di seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang. Indonesia juga turut mengalami dampak dalam perekonomian yang terlihat dari beberapa indikator, di antaranya 1. Harga saham merosot tajam di Bursa Efek Indonesia. 2. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, sektor perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Yang keempat, pelambatan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya adalah harga minyak dunia yang terus mengalami kenaikan. Yang kelima, tingginya harga komoditas dunia atau impor yang berimbas pada harga komoditas domestik atau ekspor. Adapun 8 dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Berikut adalah pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, di antaranya: yang pertama, meluasnya PHK; yang kedua, kontraksi PMI manufacturing; yang ketiga, kinerja impor;
Yang keempat, pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Yang kelima, dampak inflasi. Yang keenam, kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Yang ketujuh, penurunan okupansi hotel. Dan yang terakhir adalah menurunnya jumlah wisman.